Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Logika Bola, kupas tuntas informasi seputar dunia sepak bola. Dan di video terbaru kali ini saya memiliki satu update info terbaru untuk teman-teman sekalian para pecinta sepak bola. Dan let's go, mari kita bahas bersama. Jadi teman-teman sekalian, hari ini saya memiliki satu topik hangat ya. Satu topik hangat terkait dua pemain bintang yang berada di timnas Portugal. Ya, dia adalah sang kapten Cristiano Ronaldo versus Bruno Fernandes, di mana dua pemain ini pernah bekerja sama dalam satu tim, yaitu di Manchester United, sebelum Ronaldo cabut untuk pindah ke klub terbarunya. Dan di sini teman-teman sekalian, kemarin ya, pasca Portugal melakoni dua kualifikasi dan meraih hasil positif, di mana Portugal meraih dua kemenangan yang cukup telak, sangat baik. Portugal menang dengan skor 4-0 dan 6-0. Akan tetapi yang menarik teman-teman sekalian di sini, ternyata dari dua pemain ini antara Cristiano Ronaldo dengan Bruno Fernandes ini cukup berbeda pendapat dan terjadi selisih paham atau beda ya. Jadi menurut Cristiano Ronaldo, karena memang Portugal saat ini sedang dinahkodai oleh pelatih anyar mereka, yaitu Roberto Martinez, Ronaldo sangat optimis dengan pelatih baru Portugal. Jadi Cristiano Ronaldo, dari dua pertandingan yang meraih hasil positif tersebut, Ronaldo mengatakan bahwa dia yakin dan optimis Martinez akan membawa Portugal ke arah yang lebih baik. Kira-kira begitu. Ronaldo sangat optimistis bahwa Roberto Martinez ini akan memberikan satu dampak yang cukup positif bagi Portugal. Dan Ronaldo sangat menyukai sepertinya ke Roberto Martinez. Memang kalau kita lihat ya, Martinez ini memang dia melakukan pendekatan yang cukup baik bagi Portugal, walaupun memang belum teruji di tim-tim besar. Tetapi kita ketahui di tim-tim sebelumnya bahwa Martinez ini memang selalu memiliki strategi pendekatan taktik yang menyerang. Jadi di bawah komando Martinez ini Portugal memang cukup beda permainannya, kira-kira begitu. Dan kita tahu Martinez ini pernah membawa Belgia di posisi 3 Piala Dunia beberapa tahun silam. Jadi berdasarkan pengalaman dan juga filosofi yang menyerang tersebut, Cristiano Ronaldo cukup yakin terhadap Roberto Martinez. Martinez ini memang salah satu pelatih yang memiliki gaya bermain menyerang, dan itu mungkin alasan Cristiano Ronaldo menyukai Martinez. Ya memang walaupun kita tahu semasa Martinez itu menukangi Belgia, seringkali taktik menyerang all out dari Martinez memang seringkali tidak diimbangi dengan pertahanan yang bagus, sehingga kerap kali keteteran untuk melakukan perlawanan terhadap tim-tim besar. Akan tetapi kita tahu ya, Martinez sekarang sudah tidak di Belgia lagi, melainkan di Portugal sendiri. Dan Ronaldo optimis, sehingga Ronaldo pernah mengatakan bahwa ini adalah era yang baru. Ini adalah era yang baru bagi semuanya, bagi pemain, staf maupun negara. Dan itu seperti yang pernah diungkapkan Ronaldo. Jadi dia memang cukup yakin bagi Martinez untuk bisa membawa Portugal ke arah yang lebih baik. Intinya Ronaldo itu memang sangat mendukung dari kinerja Roberto Martinez sendiri di Portugal. Tetapi beda pendapat dengan Bruno Fernandes, di mana Bruno Fernandes mengatakan bahwa sebetulnya kedatangan Martinez ke Portugal itu sendiri hanya sebatas pelatih baru dengan ide baru, dan tidak ada hal-hal yang lebih spesial lainnya. Jadi pernah Bruno Fernandes mengatakan bahwa dia hanya pelatih baru dengan ide yang baru, tidak ada hawa baru sama sekali,
dan justru ini adalah masa transisi yang harus dilalui, kata Bruno Fernandes. Bahkan sebetulnya atmosfer dari timnas Portugal sendiri dari dulu sudah sangat baik, kata Bruno Fernandes. Hanya saja kita memang perlu untuk segera bisa menyesuaikan diri dengan permainan tim. Kira-kira begitulah menurut Bruno Fernandes. Artinya ada selisih pendapat di sini. Cristiano Ronaldo sangat yakin dan optimis karena memang Roberto Martinez salah satu pelatih dengan filosofi menyerang, dengan taktik yang all out terhadap permainan. Artinya dia memang lebih mengedepankan strategi menyerang dalam proses permainan tim sendiri. Sedangkan Bruno Fernandes di sini justru berbeda pendapat ya. Jadi kata Bruno Fernandes, dia hanya sekadar pelatih baru yang tidak membawa sesuatu yang spesial terhadap Portugal. Dan bahkan kata Bruno Fernandes, justru Portugal mengalami transisi yang sulit. Kira-kira begitu. Sebab salah satu alasan yang pernah dikatakan oleh Bruno Fernandes sendiri bahwa ketika berganti pelatih maka tentu akan ada yang namanya pendekatan yang berbeda dari era sebelumnya. Jadi ketika mengalami pergantian pelatih tentu beda taktik, beda pendekatan, dan juga beda hal-hal lainnya. Apalagi kata Bruno Fernandes bahwa di tim nasional kita tidak selalu berkumpul dan tidak selalu terkoneksi dengan baik. Kira-kira begitu menurut Bruno Fernandes. Memang kalau kita lihat dari dua pendapat pemain ini antara Cristiano Ronaldo dengan Bruno Fernandes, kita bisa mengatakan bahwa keduanya memang sama-sama benar. Kira-kira begitu. Apa yang dikatakan Cristiano Ronaldo tentang Roberto Martinez yang mengatakan bahwa dia suka dengan gaya bermainnya yang agresif, yang menyerang, walaupun ada plus minusnya ya. Bahwa minus dari taktik yang biasanya dipakai oleh Roberto Martinez sendiri seringkali tidak diimbangi dengan pertahanan yang rapi dan bagus. Itu minusnya. Tetapi memang poin plusnya memang dia bermain dengan sangat agresif dan lebih menekankan ke strategi menyerang. Sementara bagi Bruno Fernandes sendiri, bukan dia mengatakan bahwa dia tidak suka terhadap apa yang dibawa oleh Roberto Martinez. Akan tetapi Bruno Fernandes di sini mengatakan bahwa ini adalah yang namanya masa transisi, bahwa di era pelatih baru mereka, di era Martinez, artinya pergantian dari pergantian dari pelatih sebelumnya Fernando Santos ke Martinez, memang butuh adaptasi yang baru lagi bagi pemain-pemain tim Portugal. Butuh adaptasi, butuh pendekatan yang baru dan lain sebagainya. Itu bisa kita bilang ada betulnya juga, kata Bruno Fernandes. Tetapi lebih daripada itu, sebetulnya menurut hemat saya pribadi ya, ini sebetulnya bukan sesuatu yang cukup heboh, dalam arti kata bahwa saya bilang ini hanya persoalan beda pendapat antara Cristiano Ronaldo dengan Bruno Fernandes. Dan tidak ada yang lebih parah ataupun tidak ada yang lebih ini lebih darurat lah istilahnya, bahwa ini hanya persoalan beda pendapat di mana Cristiano Ronaldo yang optimis sementara Bruno Fernandes masih menyangkal dari pernyataan Cristiano Ronaldo. Memang keduanya memiliki alasan yang sama-sama benar, kira-kira begitu. Jadi dari dua pendapat ini sebetulnya bagi saya pribadi ya tidak terlalu nampak ada sebuah masalah yang sangat sulit atau nampak sebuah masalah yang sangat serius. Ini hanya perbedaan pendapat antara keduanya, yaitu antara Cristiano Ronaldo versus versus Bruno Fernandes. Dan menurut hemat saya pribadi, sebetulnya di balik perbedaan pendapat dari kedua pemain ini ada beberapa hal yang sebetulnya menjadi catatan tersendiri. Dan ini bisa objektif, bisa juga subjektif, kira-kira begitu. Oke lah, kita kesampingkan persoalan perbedaan pendapat dari Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes.
kita tarik ulur, kita ambil kesimpulan di jalur tengah. Kira-kira begini. Dari perbedaan pendapat kedua pemain tersebut, banyak ya dalam beberapa minggu terakhir, dalam beberapa hari terakhir, media-media yang sudah memberitakan berbagai macam isu, banyak spekulasi yang terjadi antara Bruno Fernandes dengan Cristiano Ronaldo terkait keretakan hubungan mereka dan berbagai macam segalanya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat dari sisi yang positif, maka sebetulnya ketika banyak yang mengatakan bahwa itu sebetulnya Bruno Fernandes iri terhadap Cristiano Ronaldo, ada yang beranggapan demikian. Kalau kita lihat dari sisi yang positif, maka siapa yang tidak iri dengan Cristiano Ronaldo? Siapa yang tidak iri dengan pencapaian dari Cristiano Ronaldo sendiri, termasuk Bruno Fernandes? Cristiano Ronaldo bisa dibilang bahwa dia hampir meraih kesemuanya dalam konteks olahraga sepak bola. Dia sudah menjadi pemain terbaik, pencetak gol terbanyak sepanjang masa, dan rekor-rekor yang lainnya yang sudah dia torehkan. Artinya memang kalau kita lihat dari sesuatu yang positif, sesuatu yang sangat wajar ketika Bruno Fernandes iri terhadap Cristiano Ronaldo dalam konteks, dalam tanda kutip yang positif, bahwa memang patut dia iri terhadap apa yang sudah dicapai oleh Cristiano Ronaldo. Bahkan bukan hanya Bruno Fernandes, banyak pemain lain yang sebetulnya sangat ingin menjadi seperti Cristiano Ronaldo. Kira-kira begitu. Itu dalam konteks yang positif antara Bruno Fernandes dengan Cristiano Ronaldo. Kita lihat dari sisi yang negatif. Oke lah, bahwa Bruno Fernandes itu memang iri terhadap Cristiano Ronaldo, dengan catatan bahwa semisal Bruno Fernandes sengaja ingin menyingkirkan Cristiano Ronaldo dari timnas Portugal, atau dia menginginkan jabatan kapten tim di timnas Portugal. Kira-kira begitu. Kalau kita lihat dari sisi negatif yang seperti itu, saya rasa itu bukan sesuatu yang wajar ya. Dalam arti kata bahwa kalau Bruno Fernandes hanya sekedar iri terhadap Cristiano Ronaldo dengan tujuan ingin menggantikan posisinya sebagai kapten tim dari Portugal, itu adalah sesuatu yang sangat rendah sekali. Ketika Bruno Fernandes ingin menjadi kapten dan berusaha untuk menyingkirkan Cristiano Ronaldo dari timnas Portugal, itu bobot rasa iri Bruno Fernandes ke Cristiano Ronaldo itu hanya bisa dibilang sebagai apa ya, istilahnya hanya rasa iri kayak anak kecil gitu loh. Itu hanya perasaan bocah kampung lah istilahnya. Kalau dia hanya menginginkan ban kapten dari Ronaldo untuk digantikan oleh Bruno Fernandes. Saya sangat tidak yakin. Sebab begini teman-teman, kalau Bruno Fernandes hanya bertujuan untuk mengganti posisi kapten Cristiano Ronaldo di Portugal, sangat banyak sekali ya pemain di Portugal yang memiliki leadership yang bahkan lebih bagus dari Bruno Fernandes. Kita lihat masih ada pemain senior yang lainnya seperti Pepe, kemudian ada juga Ruben Dias, ada juga Bernardo Silva, dan bahkan pemain-pemain lain seperti Rui Patricio di posisi penjaga gawang. Kalau hanya berdasarkan ingin mengambil alih jabatan kapten, itu sangat tidak rasional. Itu sangat mustahil lah. Kalau Bruno Fernandes dibilang iri hanya untuk menggantikan posisi kapten dari Cristiano Ronaldo, saya sangat tidak yakin. Kira-kira begitulah. Tetapi kalau ada hal-hal lain yang membuat Bruno Fernandes iri terhadap Cristiano Ronaldo di luar urusan pencapaian, kemudian di luar urusan ban kapten, atau di luar konteks lainnya, dalam arti kata bahwa dia memiliki dendam kesumat, dendam pribadi yang ingin menyingkirkan Cristiano Ronaldo dari timnas Portugal, maka sebetulnya ini adalah tugas pelatih baru mereka, yaitu Roberto Martinez. Artinya kalau dalam konteks sepak bola, ketika Bruno Fernandes iri terhadap pencapaian Cristiano Ronaldo, maka wajib kita tarik terhadap sesuatu yang positif. Ya, bersainglah secara sehat agar bisa
menjadi selevel dengan Cristiano Ronaldo, kira-kira begitu. Tetapi kalau lebih kepada hal-hal yang negatif, maka disitulah tugas dari pelatih baru yang pernah menangani tim-tim besar, yang bahkan pernah menangani tim bertabur bintang ya. Martinez ini pernah menangani Belgia loh, dan di Belgia itu sangat banyak sekali pemain bintang. Generasi emas di Belgia pernah ditangani oleh Martinez. Maka Martinez harus bisa menghandle, harus bisa menetralisir ruang ganti di Portugal itu sendiri. Jadi kalau memang Bruno Fernandes dengan Cristiano Ronaldo ada hal-hal lain yang menjadi selisih paham, itu adalah tugas dari Roberto Martinez untuk bisa meredam, untuk bisa mendekati dan bisa membuat mereka akur kembali. Sebab memang begitulah, pemain kalau sudah berlabel bintang, egoisnya itu memang minta ampun. Sama halnya dengan dulu ya, ketika Cristiano Ronaldo masih di Manchester United, Ronaldo itu bukan 1-2 kali loh ya mengalami hal-hal yang demikian. Dulu ketika Cristiano Ronaldo masih membela MU, dia pernah terlibat kira-kira di Piala Dunia 2006, dia pernah cekcok dan pernah ribut dengan Wayne Rooney. Padahal dia satu tim dengan Wayne Rooney. Tetapi ketika pulang ke Manchester United, Sir Alex Ferguson bisa menangani dengan baik. Walaupun Cristiano Ronaldo dengan Rooney sempat tidak akur, sempat berselisih paham, sempat bermasalah, kenyataannya dia tetap bermain baik. Baik Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney dan bahkan Tevez pernah menciptakan trisula yang sangat mematikan di Liga Inggris dan pernah membawa Manchester United juara champion di tahun 2008-2009. Maka itulah salah satu contoh bahwa ketika pelatih itu bisa menangani tim besar yang bertabur bintang, bisa mengontrol ruang ganti dan bisa mendekati pemain mereka dengan cara-cara yang positif, itu akan menjadi sebuah hasil yang bagus, kira-kira begitu. Contoh terbaru ya seperti Erik ten Hag di Manchester United, di mana dia sudah cukup berhasil mengontrol ruang ganti dari tim yang ditangani. Pun demikian dengan Roberto Martinez. Jadi saya kira kalau perselisihan Bruno Fernandes dengan Cristiano Ronaldo terkait perbedaan pendapat tentang segi taktikal dari Martinez ataupun segi filosofi permainan dari Martinez, itu dibilang sesuatu yang amat sangat serius, saya kurang sependapat ya, kurang setuju, kira-kira begitu. Itu hanya ibarat kata bahwa pemanas kondisi atau bisa dibilang pekerjaan dari media-media yang memang sengaja membuat tensi semakin panas. Padahal saya kira tidak terlalu genting dan tidak terlalu menjadi sebuah masalah yang serius ya. Saya pikir seperti itu sih antara Bruno Fernandes dengan Cristiano Ronaldo. Toh walaupun semisal memang betul-betul ada yang namanya konflik serius, maka itu adalah tugas dari pelatih baru mereka yaitu Martinez. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi memang ada dampak positif, ada juga dampak negatif dari perselisihan mereka. Dampak positifnya bahwa tugas dari Martinez harus bisa mengontrol ruang ganti itu. Kemudian dampak negatifnya bahwa memang kedua pemain bintang ini memang harus belajar meredam ego masing-masing dan harus bisa bekerja sama sebaik mungkin karena mereka sudah membela Portugal, bukan membela klub lagi, kira-kira begitu. Dan terakhir dari saya, kita tunggu bagaimana perkembangan ke depan. Apakah Bruno Fernandes versus Cristiano Ronaldo memang ada konflik yang tidak berkesudahan, atau hanya akibat dari ulah media yang sengaja membesar-besarkan berita yang ada tersebut. Kira-kira begitu. Itu saja. Thank you for watching. Salam sepak bola.